Salam damai dan sejahtera buat pemirsa dimanapun saat ini pemirsa berada. Sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan kabar baik firman Tuhan di hari Minggu ini. Pada saat ini kita berada di minggu kedua di tahun 2022 pada bulan Januari ini. Bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada saat ini ada dua bagian perikop. Yang pertama dari perjanjian lama dan juga selanjutnya ada dalam perjanjian baru. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan sudah, sedang, dan akan terus menolong, menyertai, memberkati kehidupan kami di tahun 2022 pada minggu yang kedua pada bulan Januari ini. Kami mau mendengar apa maksud rencana dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Karena itu Roh Kudus kami mohon kiranya terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ketika kami membacanya kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Pemirsa dimanapun saat ini sedang berada, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita pada perjanjian lama. Bukalah kitab Yesaya pasal 43. Kitab Yesaya pasal 43 dibaca ayat 1 sampai ayat 7 dan perikop yang kedua dalam Injil Lukas pasal 3 dibaca ayat 15 sampai ayat 17. Selanjutnya di ayat 21 sampai ayat 22 dalam Injil Lukas pasal 3. Baiklah, arahkanlah seluruh perhatian kita pada firman Tuhan. Firman Tuhan saya baca berkata seperti ini. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah menahan-nahan. Selanjutnya, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita sekalian yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan kita mau melakukan itu di sepanjang perjalanan hidup kita. Perikop yang kedua, arahkanlah perhatian kita pada firman Tuhan yang terdapat di dalam
bagian kitab Injil. Mari kita perhatikan Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Kemudian saya akan juga membacanya di ayat 21 sampai ayat 22. Baik, arahkanlah perhatian kita pada firman Tuhan yang ada di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17. Saya baca firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, untuk mengumpulkan gandumnya di dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Selanjutnya, mari kita arahkan perhatian kita di ayat 21 sampai pada ayatnya yang ke-22 dari perikop Injil Lukas pasal 3 ini. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga saat ini Tuhan masih tetap menyertai, Tuhan tetap menolong kehidupan kita tatkala kita sudah berada di tahun baru, tahun 2022. Dan hari ini kita berada di hari yang ke-9, atau kita sudah berada pada minggu yang kedua. Di minggu kedua ini kita bersama-sama boleh membaca dan merenungi firman Tuhan. Karena itu kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita jumpai di sini ada amazing grace, ada anugerah yang besar. Kalau kita perhatikan itu sebenarnya menjadi satu kesatuan ketika membaca bagian dari Injil Lukas, ketika kita kaitkan dengan bagian dari kitab Yesaya. Mari kita lihat di Yesaya pasal 43 ini kita menjumpai juga apa yang disebut dengan anugerah yang besar. Di sini kita jumpai kalau mulai dari ayat 1, kita perhatikan hal yang sangat penting dari apa yang kita lihat di bagian berikutnya. Meskipun kita memperhatikan di situ kasih Allah yang secara kontinu itu kita perhatikan terus ditampilkan, namun kita juga menjumpai secara kontinu mengadakan ada prakarsa yang terjadi. Nah, ungkapan yang sama kita bisa jumpai juga ketika kita perhatikan di situ di pasal 44 ayat 1, kemudian pasal 49 ayat 5, pasal 64 ayat 8, kita lihat bahwa di ayat 1 sampai ayat 7 dari perikop yang kita baca ini, di Yesaya pasal 43, di sini kita melihat hal yang mengemuka.
dikemukakan di sini tentang perintah yang sangat jeli kepada tentunya umat Allah itu sendiri, supaya dalam kehidupan sebagai umat mereka punya kepastian yang diberikan oleh Kristus kepada orang-orang yang percaya, yang disebut kita gerejanya. Kita perhatikan di situ bahwa gerbang-gerbang, kalau kita sebutkan ada Hades, alam maut, tidak akan menang terhadapnya. Api dan air, bangsa-bangsa, dan juga jarak-jarak tidak dapat tentunya dalam hal ini mengambil korbannya. Semua orang, perhatikan itu di ayat 7, akan tiba dengan selamat. Jadi dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini, kita menerima keselamatan itu dari Allah. Dan kita perhatikan bahwa semua orang akan tiba dengan selamat. Dalam hidup ini kita melihat apa yang dinamai oleh Allah kepada kepunyaanku. Itu kepunyaanku, itulah kepunyaan Allah. Beberapa hal yang perlu kita lihat di sini, bahwa beberapa helai pengikat yang menghubungkan kehidupan sebagai orang yang percaya dengan Dia ini dipaparkan seperti penciptaan, kemudian penebusan di ayat 1 itu, kemudian ada kasih ada di ayat 4, kemudian ada pengangkatan itu di ayat 6, dan kemuliaan namanya itu ayat 7. Nah, relasi yang unik ini, hubungan yang unik ini, di sini ditekankan oleh kiasan yang berani. Kita lihat di sini kiasan yang berani selaku penebusan dalam bentuk manusia. Perhatikan di situ di ayat 3, 4, kemudian kita bisa jadikan ayat bandingannya di ayat 14. Kita lihat di situ ada bangsa-bangsa yang besar yang sudah jatuh dan akan jatuh untuk membentuk satu peluang bagi Israel. Amsal pasal 11, saya ulangi, Amsal pasal 21 di ayat 28, di situ memakai nada yang sama. Iya, kita lihat segi lain dari persoalan yang ada adalah bahwa bangsa-bangsa itu akan memperoleh jauh lebih banyak dari Israel, dari apa yang telah hilang dari mereka. Itu bandingkan dengan pasal 42 ayat 1 sampai ayat 9. Dan bahwa sebagai gantinya yang terakhir itu akan terdiri dan dalam hal ini berkorban. Dalam hal ini korban yang sama sekali lain. Bandingkan juga itu dengan Yesaya pasal 53 ayat 8 sampai ayat 9. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana Allah itu yang menebus umatnya, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membebaskan. Sehingga terkait dengan itu pula di perikop kita yang kedua memperhatikan Injil Lukas pasal 3, ketika kita membacanya di ayat 15 sampai ayat 17 dan ayat 21 sampai 22, kita jumpai di dalamnya bagaimana karya Allah. Ya, ini narasi yang luar biasa yang disampaikan oleh penginjil Lukas. Ketika dalam kehidupan ini karya penyelamatan Allah itu sudah nyata di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa manusia. Mari kita perhatikan ketika secara khusus kita lihat di situ di perikop yang kita baca, apa terlebih ketika kita memperhatikan di pasal 3 dalam Injil Lukas ayat 21 hingga ayat 22, di situ Yesus dibaptis.
dibaptiskan. Iya, kalau kita lihat ayat-ayat paralelnya yang ada, perhatikan itu juga dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, kemudian Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11, juga bisa dibandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 32 dan ayat 33. Saudara, mari kita lihat di sini. Lukas dia menyebutkan baptisan yang ada itu hampir di antara kurun waktu yang ada dalam hal kurung yang ada, seolah-olah itu kurang penting, seolah-olah kurang penting. Ya, seolah-olah saya katakan di sini. Dan di sini Lukas meletakkan segala tekanan atas statement, pernyataan yang mengiringi perkataan dalam rupa ini menitik beratkan kenyataan datangnya Roh Kudus. Perhatikan dengan baik, dengan cermat. Datangnya Roh Kudus untuk memperlengkapi Yesus buat pelayanannya. Bandingkan itu Lukas pasal 4 ayat 18. Sehingga ada suara surgawi yang berkata-kata di situ mengingatkan kita kepada semua orang ketika memperhatikan Kejadian. Ya, buka kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, kemudian juga Mazmur pasal 2 ayat 7, Yesaya pasal 42 ayat 1. Tentu di sini tidaklah menyatakan pengangkatan Yesus sebagai anak Allah, melainkan ada persetujuan ilahi dengan mana ia memulai pekerjaannya sebagai hamba huruf besar, dan sebagai anak Allah. Amazing grace. Amat luar biasa. Inilah anugerah yang besar yang terjadi dalam kehidupan umat manusia yang ada di dunia ini. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika dalam kehidupan ini tahun 2022 banyak orang meramal, banyak orang mau berbicara tentang ini, tentang itu. Ingatlah saudara-saudara bahwa Roh Kudus akan terus menuntun perjalanan kehidupan ini oleh Allah yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Ia menyatakan proteksinya, ia menyatakan providensia Dei-nya buat kita. Karena itulah milikilah iman yang ia berikan dengan imun yang juga ia berikan, dan kita pelihara iman dan imun itu sehingga hikmat ilahi ia berikan. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita di tahun yang masih sangat rahasia. Tapi bagi kita inilah tahun anugerah, inilah tahun berkat bagi kita apabila hidup kita, karya-karya yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka sejak saat ini mari lakukanlah pekerjaan karya kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ia terus menyertai hidup dan kehidupan kita sampai akhir zaman. Tuhan pasti akan datang kembali. Dia akan menolong kita semua supaya pertolongan yang ia berikan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Nyatakan terus Soli Deo Gloria. Amin.